Nah, ini tips dari saya teman-teman. Ini adalah cara teman-teman saya dulu. Jadi kalau misalkan kalian sudah dimasukkan ke grup WA ataupun sudah memiliki nomor HRD-nya, silahkan kalian follow up. Kak, follow up itu apa sih? Kak, follow up itu gimana sih caranya? Jadi follow up itu simple teman-teman. Follow up itu hanya sekedar kita nanyain kepastian kepada HRD. Kapan Pak saya itu dipanggilnya? Kira-kira kapan Pak saya dapat panggilannya? Nah, itu tuh tidak menjadi masalah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun akan menjelaskan tentang keluh kesah para calon karyawan Indomaret ataupun orang-orang yang sedang ngirim lamaran ke Indomaret teman-teman. Nih, dikarenakan di beberapa video saya banyak sekali orang-orang yang nanyain, saya udah di pending PKWT, saya sedang pending PKWT, ataupun saya sedang melakukan psikotes, saya sedang melakukan interview tapi nggak ada panggilan, sudah 2 bulan nggak ada panggilan, sudah 3 bulan nggak ada panggilan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun akan membalas beberapa komentar yang masuk pada video sebelumnya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang memang sekarang lagi ngirim lamaran ataupun yang sudah ngirim lamaran lalu lanjut ke tahap berikutnya yaitu psikotes, setelah psikotes lalu interview, lalu training dan yang lain sebagainya, bahkan ada juga yang sudah PKWT akan tetapi tidak lekas mendapatkan panggilan untuk kerja ataupun untuk penempatan toko. Nah, di video kali ini saya akan membahas ataupun akan menjawab pertanyaan kalian itu semua. Oke, langsung saja teman-teman. Kenapa sih kita itu nggak dipanggil-panggil ataupun kita itu tidak diberikan kejelasan oleh HRD ataupun oleh pihak perekrut karyawan Indomaret ya. Nah, itu semua saya kembalikan lagi bahwasanya saya itu bukan seorang HRD ataupun bukan seorang yang berhubungan dengan penerimaan calon karyawan baru teman-teman ya. Nah, akan tetapi saya di sini hanyalah seorang karyawan biasa, maksudnya karyawan pegawai Indomaret biasa, yang mana saya itu tidak tahu satu persatu ataupun seluk-beluk penerimaan karyawan Indomaret tersebut. Nah, dikarenakan Indomaret itu kan berbeda-beda cabang dan berbeda-beda tempat ya. Mungkin kalau misalkan saya jelaskan sistem ataupun keadaan yang sekarang saya lakukan ataupun sekarang yang sedang saya jalani mungkin akan berbeda dengan teman-teman di luaran sana, di luar pulau, di luar di luar Pulau Jawa ataupun dimanapun itu, mungkin ada sedikit perbedaan ataupun perbedaan kondisi teman-teman. Nah, cuman memang kalau misalkan berhubungan dengan perekrutan ataupun dengan kapan dipanggilnya itu semua tidak lepas dari kebutuhan toko teman-teman. Nah, kalau misalkan di daerah kalian ataupun di tempat-tempat kalian tokonya itu cuman ada 2 ataupun 3 ataupun di dalam satu kabupaten itu ada sedikit ya Indomaretnya, ya akan kemungkinan sekali perekrutan itu akan sangat susah ataupun lama teman-teman, dikarenakan siklus yang masuk dan keluarnya itu berbeda-beda ataupun sedikit. Berbeda halnya dengan di cabang saya ataupun di kabupaten saya, yang mana di setiap sudut kota ataupun di setiap kota, di setiap tempat bahkan itu ada sampai 3 ataupun 4 teman-teman, ataupun beberapa kilometer itu sudah ada Indomaret lagi misalkan. Itu akan sangat memungkinkan sekali bahwasanya dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam 2-3 bulan tertentu itu tuh bisa aja ada yang keluar masuk yang menyebabkan akhirnya itu bakal ada perekrutan calon karyawan baru teman-teman. Ini sepemahaman saya ya, dikarenakan kalau misalkan kita sudah bekerja di Indomaret lalu memang ada yang resign dan keluar, maka akan dibutuhkan kembali orang-orang yang baru teman-teman. Nah, di situ itu kan udah kebayang kan, udah ada gambaran nih dari mana direkrutnya orang-orang tersebut. Ya, direkrutnya tiada lain itu dari kebutuhan toko teman-teman ya. Nah, buat teman-teman mungkin nih yang beberapa bulan bahkan katanya sudah 2 bulan gak ada panggilan, mungkin ya ini mungkin di tempat kalian itu ataupun di tempat kakak-kakaknya itu Indomaretnya itu sangat langka sekali mungkin ya, ataupun sangat jarang sekali hingga akhirnya siklus keluar masuknya karyawan itu ya lama. Ya harus sabar aja teman-teman ya kalau misalkan keadaannya seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan bahwasanya ini adalah pengalaman saya
Jadi memang tidak ada kepastian 1 ataupun 2 bulannya ataupun berapa minggunya ketika kita melamar kerja lalu kita masuk ke Indomaretnya teman-teman. Ada yang dari psikotes ke interview itu cuma 1 hari, yang dari psikotes ke interview itu menghitung jam. Jadi setelah dinyatakan lolos lalu langsung ke tahap berikutnya ataupun langsung di interview pada saat itu juga. Nah itu pengalaman saya, dikarenakan dulu kebetulan Indomaret sedang membuka ataupun membuka loker banyak sekali kebutuhannya di kabupaten tersebut ataupun di kabupaten saya. Nah kemungkinan besar kalau misalkan di kabupaten kakaknya kurang ataupun nggak banyak Indomaretnya, ya mungkin akan terjadi tadi lama ya Kak. Nah kalau misalkan pengalaman saya kembali tentang dari interview ke training teman-teman. Jadi dulu ada 5 orang termasuk tim saya. Ya 5 orang tersebut termasuk saya dan 4 orang yang lainnya teman-teman. Yang langsung masuk ke tahap training untuk hari berikutnya yaitu cuma 2 orang teman-teman. Nah lalu yang 3 orangnya kemana nih, yang 3 orangnya ini? Nah untuk orang yang 3 ini dia itu nggak langsung ikut training teman-teman, akan tetapi dia itu dipending terlebih dahulu sampai 1 bulan lebih bahkan teman-teman, 1 bulan 1 minggu kalau gak salah. Nah lalu setelah itu ada juga nih teman-teman yang sama-sama saya trainingnya, artinya 10 hari training. Lalu kalau misalkan saya beberapa hari langsung mendapatkan penempatan toko, akan tetapi teman saya juga nggak langsung teman-teman, bahkan sampai 1 bulan 3 minggu kalau gak salah itu baru dapat panggilan ataupun baru dapat penempatan toko. Nah jadi di sini saya katakan berhubungan dengan pengalaman saya pribadi ya khususnya. Jadi tidak ada kepastian kalau misalkan orang-orang yang dipending itu kapan dipanggilnya. Nah ini tips dari saya teman-teman, ini adalah cara teman-teman saya dulu. Jadi kalau misalkan kalian sudah dimasukkan ke grup WA ataupun sudah memiliki nomor HRD-nya, silahkan kalian follow up. Kak, follow up itu apa sih? Kak, follow up itu gimana sih caranya? Jadi follow up itu simple teman-teman. Follow up itu hanya sekedar kita nanyain kepastian kepada HRD. Kapan Pak saya itu dipanggilnya? Kira-kira kapan Pak saya dapat panggilannya? Nah itu tuh tidak menjadi masalah ya teman-teman. Selagi kita sopan, berikan salam, berikan sapaan, lalu bertanya dengan baik-baik. Bapak ataupun ibu, kalau misalkan HRD-nya perempuan ya, kapan misalkan kita itu akan dapat panggilan, kita itu akan dilanjutkan untuk melanjutkan tahap berikutnya. Nah itu tidak apa-apa teman-teman. Jadi ingat ya, kalau misalkan kalian sudah dipending, lalu misalkan kalian sudah punya nomor WhatsApp HRD-nya, nggak salah ataupun nggak dilarang juga kalau misalkan kalian nge-WA ataupun minta kepastian kepada HRD ataupun follow up ya. Nah teman-teman, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan solusi ataupun memberikan sebuah gambaran buat teman-teman yang sekarang sedang dipending, entah itu pending training, entah itu pending interview, psikotes dan yang lain sebagainya. Semoga ini menjadi gambaran buat teman-teman. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Durun Napis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.